Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Minggu kemarin kita telah menyelesaikan materi mengenai gelombang mekanik. Kita juga sudah melaksanakan ulangan ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang baru, yaitu gelombang berjalan. Masih ingat apa itu gelombang berjalan? Bu Uti kan sudah pernah ngasih tugas ya ke kalian untuk mencari tahu pengertian dari berbagai macam gelombang. Kalau kalian mengerjakan tugas, otomatis bisa nih menjawab apa itu gelombang berjalan. Ada yang ingat? Jadi, gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Kenapa bisa seperti itu? Nah, diperhatikan penjelasannya. Jadi, salah satu contoh dari gelombang berjalan adalah gelombang pada tali yang ujungnya itu tidak ada penghambat. Nih, ujungnya tidak ada penghambat. Jadi, dibiarkan tali tersebut bebas bergerak kayak gitu. Nah, contohnya ya, ujung seutas tali panjang yang digetarkan sehingga getaran tersebut merambat pada tali menghasilkan gelombang berjalan. Diperhatikan ini grafiknya, misalkan ada tali yang Bu Uti gambarkan sebagai gelombang warna biru ini, digerakkan naik turun. Kalau kalian praktekkan di rumah, gelombang pada tali itu akan selalu tetap. Jadi misalkan di sini titik X ya, titik X, di sini titik Y, di sini titik Z misal. Kalau kalian perhatikan atau kalian praktekkan di rumah, kalian memberikan getaran pada tali naik turun. Si titik X, Y, dan Z ini tuh selalu ada di posisi ini. Tidak tiba-tiba ketika kalian naik turunkan tali, tiba-tiba titik X berubah bentuk jadi ke bawah. Enggak. Tapi talinya selalu membentuk gelombang yang teratur seperti ini, sehingga titik X, titik Y, titik Z itu selalu punya amplitudo yang tetap. Amplitudo kan ini ya, simpangan terjauh. Selalu punya amplitudo yang tetap. Inilah yang disebut dengan gelombang berjalan. Gelombang yang amplitudonya tetap. Seperti itu. Bukti hapus. Jadi karena membingungkan. Nah, terus bagaimana persamaan dari gelombang tersebut? Persamaannya itu ada dua, tergantung tinjauannya. Tinjauan pertama adalah persamaan simpangan di titik O atau titik asal. Di titik O, ini titik O. Titik O tuh ini ya. Ini. Titik O, simpangan itu dimulai dari 0 kan di sini. Ini kan dimulai dari 0. Persamaan gelombang di titik O atau titik asal getaran adalah sebagai berikut. Nah, ini persamaan umum sebuah getaran. Y sama dengan A sin omega T. Ini persamaan umumnya. Kan gelombang itu bentuknya sinusoidal ya. Kalau kalian sudah belajar trigonometri kan ada sin, cos, tangen. Ini kan bentuk sinusoidal. Sehingga persamaan umum sebuah gelombang itu sebenarnya ini. Y sama dengan A sin omega T. Nah, A sin omega T atau persamaan gelombang Y sama dengan A sin omega T itu bisa diturunkan menjadi banyak rumus. Misal, dari persamaan A sin omega T bisa dapat rumus apa aja sih? Nah, ini. Kita bisa dapat rumus, sebelumnya Y itu apa? Y adalah simpangan. A itu apa? A adalah amplitudo. Omega adalah apa? Omega adalah kecepatan sudut. T itu apa? T adalah waktu. Nah, dari sini kita dapat rumus baru. Omega atau kecepatan sudut itu kan bisa dituliskan dengan 2πf. Sehingga dapat rumus baru kayak gini. Y sama dengan A sin 2πft. Omeganya diganti menjadi 2πf. Nah, terus kita dapat rumus baru lagi. F itu kan kita tahu berbanding terbalik dengan periode, sehingga F sama dengan seper-T. Jadi rumusnya baru lagi kayak gini. Y sama dengan A sin 2π seper T dikalikan T kecil.
atau dimasukkan atau disederhanakan dengan Y sama dengan A sin 2pi T kecil per T besar. F itu apa? F itu frekuensi, T besar itu apa? Periode. Nah, di sini kita dapat rumus baru. T kecil per T besar itu juga sama dengan fase gelombang atau C. Nah, fase gelombang. Jadi rumusnya baru kayak gini. Y sama dengan A sin 2pi C atau fase gelombang. Lah, rumus yang dipakai yang mana, Bu Uhti? Tergantung soalnya. Kalau soalnya yang diminta kecepatan sudut ya berarti pakainya ini. Kalau soalnya yang diminta frekuensi pakainya ini, yang diminta periode pakainya ini, yang diminta fase gelombang yang dipakai ini. Kayak gitu, tergantung fisika kan itu ya kompleks ya. Bisa ditanyakan frekuensinya, bisa ditanyakan periodenya. Jadi tergantung masalahnya atau tergantung soalnya mintanya apa, kalian pakai rumus yang mengandung variabel tersebut. Kayak gitu. Itu persamaan untuk titik O atau titik asal getaran. Kalau digambar itu yang di sini. Persamaan umumnya. Nah, ini. Di sini ya. Di titik asal getaran. Nah, sekarang untuk di titik sembarang atau persamaan simpangan di sembarang titik. Misal di sini Bu Uti mau tanya persamaan di sembarang titik di titik P. Gimana Bu Uhti? Nah, ini diperhatikan. Pada gambar di atas, titik P berjarak X meter. Ini ya. Berjarak X meter dari titik O. Waktu yang diperlukan oleh gelombang berjalan untuk merambat dari titik O ke titik P adalah X per V. Dari mana? Dari sini. Rumusnya kecepatan apa? V sama dengan S per T. Sehingga rumus T itu apa? Sehingga rumus T adalah S per V. S-nya apa? S-nya jaraknya kan X ya. Jadi T-nya adalah X per V. Kayak gitu. Jadi, waktu yang diperlukan oleh gelombang berjalan untuk merambat dari titik O ke P adalah X per V second. Jadi, jika titik O telah bergetar selama T sekon, misal nih, maka titik P baru bergetar selama TP, di mana TP sama dengan T sekon min X per V. Kan gini, misal titik O sudah bergetar 5 detik. Apakah titik P juga bergetar 5 detik? Jawabannya tidak ya. Jadi kan ketika titik O sudah bergetar 5 detik, kan getarannya merambat dulu dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, baru sampailah di titik P. Jadi ada waktu yang berkurang atau TP itu pasti lebih kecil daripada TO. Karena ketika di TP itu butuh waktu untuk merambat dulu. Merambat gini. Jadi TP itu rumusnya sama dengan T dikurangi X per V. Ini adalah waktu merambat. X per V itu waktu merambat. Jadi untuk TP, Bu Uti ulangi lagi, TP itu adalah T min XV. Sehingga persamaan gelombang di titik P adalah gini. Di titik P adalah, kita kan tahu rumus tadi, rumus umumnya kan Y sama dengan A sin omega T. Nah, di sini diganti, kan kita mau tahu persamaan simpangan untuk titik P, berarti YP-nya sama dengan A sin omega TP. Lah, TP-nya berapa? TP-nya dimasukkan ini. Dimasukkan ke sini. Sehingga YP sama dengan A sin omega T min X per V. Dimana omega kita tahu ya, omega itu bisa diganti dengan 2πf. Nah, ini dikalikan ke T dan dikalikan ke X menjadi YP sama dengan A sin 2πf T min 2πf X per V. Nah, kita tahu nih, V itu rumusnya apa? V itu kita tahu bahwa V
adalah lambda F. Nah, ketika V-nya diganti lambda F, di atas kan ada F-nya, berarti F-nya dicoret. Sehingga gini loh, maksudnya ketika ada 2πf dikali X per lambda F, kan F-nya bisa dicoret ya. Jadi sisanya tinggal lambda. Jadi di sini ditulisnya hanya lambda, F-nya hilang. Jadi YP sama dengan A sin 2πft min 2px per lambda. Nah, ini ada persamaan baru. Kita harus ingat bahwa 2pi per lambda itu disebut dengan bilangan gelombang atau K. Ini K, diingat-ingat ya. Bilangan gelombang itu 2pi per lambda. Sehingga di sini 2pi per lambdanya diganti dengan K. Nah, di sini YP sama dengan A sin 2pi Ft min Kx. Kx itu 2pi per lambda atau bilangan gelombang. Nilainya tetap atau konstan. Sehingga persamaan akhirnya adalah YP sama dengan A sin omega T min Kx. 2pi F-nya diubah lagi menjadi omega. Jadi ini persamaan untuk gelombang di sembarang titik, atau kali ini di titik P. Nah, untuk titik-titik yang lain gimana Bu Uti? Misalkan di titik tadi yang Bu Uti gambarkan, misal ada di titik X, di titik Y, di titik Z, gimana Bu Uti? Nah, pakainya persamaan ini. Untuk persamaan simpangan di sembarang titik yang berjarak X dari titik asal getaran atau titik O dirumuskan sebagai berikut. Di mana YP sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Kok plus minus Bu Uhti? Pakai plusnya kapan? Pakai minusnya kapan? Nah, ini ada aturannya. Ketika yang plus minus di depan A, bernilai plus itu ketika simpangan awalnya ke atas. Ini simpangan awal ke atas atau simpangan awal ke atas. Ke atas. Nah, bernilai negatif apabila simpangan awal ke bawah. Nah, kalau yang di depannya Kx bernilai positif itu apabila gelombang merambat ke kiri. Gelombang merambat ke kiri. Bernilai negatif apabila gelombang merambat ke kanan. Contoh tadi di titik P, di depan A-nya itu apa? Di depan A-nya kan positif ya, positif A sin. Kenapa bisa positif? Dilihat gambarnya. Gambarnya itu gelombangnya pertama ke atas, ya kan? Gelombang pertama, nah simpangan pertamanya ke atas. Jadi dia A-nya positif. Sedangkan di depan K-nya apa? Negatif. Negatif artinya gelombang merambat ke kanan. Benar tidak? Kan dari O ke P kan ke kanan ya arahnya. Jadi di depan K-nya itu negatif kayak gitu. Jadi Bu Uhti ulangi lagi, persamaan umum sebuah gelombang di sembarang titik itu bisa dituliskan Y atau YP atau YX kayak gitu. Y aja ya harusnya. Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Dimana kalau di depan A itu positif artinya simpangan awal ke atas, kalau negatif berarti simpangan awal ke bawah. Nah, kalau di depan K positif artinya gelombang merambat ke kiri, negatif artinya gelombang merambat ke kanan kayak gitu. Nah, lanjut, ini ada persamaan atau besaran-besaran di gelombang berjalan.
agak sama tapi ada tambahan sudut fase, terus ada tambahan fase gelombang, ada tambahan beda fase, sama ada tambahan turunan. Cepat lambat gelombang kan kita sudah belajar di gelombang mekanik, di mana V sama dengan lambda per T atau lambda F. Ini boleh, karena F sama T itu kan berhubungan ya, jadi bisa lambda sama dengan lambda F sama dengan lambda per T, atau bisa ditulis juga kan seperti sama dengan F ya, jadi bisa ditulis juga V sama dengan F lambda. Nah, di sini Bu Ukti kalikan 2pi per 2pi, dimana ini kan nilainya 1, nggak apa-apa ya. Jadi ketika F dan lambda dikalikan 2pi per 2pi, jadi kayak gini. V sama dengan 2πf lambda per 2pi. Ada yang ingat 2πf itu apa? 2πf itu sama dengan omega. 2πf itu sama dengan omega. Jadi rumus barunya kayak gini. V sama dengan omega lambda per 2pi. Ada yang ingat lambda per 2pi itu apa? Nah, kalau kita ke atas, nih dilihat bilangan gelombang itu apa? Bilangan gelombang adalah 2pi per lambda. Ketika kebalik kayak gini berarti gimana? Ketika 2pi per lambda itu sama dengan K, berarti 1/K sama dengan lambda per 2pi. Jadi di sini 1/K. Jadi sama dengan omega dikali 1/K atau omega per K. Gitu. Jadi kecepatan gelombang itu omega per K, di mana omega itu apa? Omega adalah koefisien untuk T. Nih, omega kan koefisiennya T. Sedangkan K kan koefisiennya X. Jadi bisa juga ditulis kecepatan sama dengan omega per K atau koefisien T dibagi koefisien X, gitu. Ini rumusnya. Atau bisa juga diturunkan dari turunan persamaannya, di mana V sama dengan dy dt, y-nya apa? A sin omega t min kx. Jadi turunannya sin itu cos, omeganya maju ke depan. Jadi bisa ditulis juga W sama dengan W. V sama dengan omega A cos omega T min Kx. Atau kalau percepatannya itu A sama dengan dV dt, V-nya dimasukkan menjadi A sama dengan min omega kuadrat A sin omega T min Kx, di mana A sin omega T itu kan Y ya, atau apa namanya, persamaan simpangan. Jadi ini. Nah, sekarang ada sudut fase, fase, dan beda fase. Dari rumus ini, Y sama dengan A sin omega T min Kx, itu bisa kita turun-turunkan menjadi seperti ini. Di mana omeganya itu diganti dengan 2pi T, 2pi per T. Terus K-nya diganti 2pi per lambda. Nah, 2pi-nya keluar menjadi kayak gini. Nah, 2pi segini, ini tuh disebut dengan sudut fase. Yang merah ini sudut fase. Sedangkan yang biru, yang T atau 2pi-nya itu nggak usah ikut. Yang ini yang biru, itu disebut dengan beda fase. Nah ini, sudut fase atau theta itu sama dengan 2pi T kecil per T besar min K per lambda. Sedangkan kalau 2pi-nya nggak ikut, itu disebut beda fase. Oh, bukan beda fase ya, fase. Putih salah. Nah, ini tuh beda fase, bukan beda fase. Ini salah. Ya Allah, ya ampun.
Ini salah, harusnya fase sudut. Ganti dulu. Ini adalah fase sudut. Nah, beda fase tuh baru ini. Ini rumusnya beda fase. Beda fase itu apa? Beda fase itu perbedaan antara fase pertama dengan fase kedua, di mana ketika diturunkan menjadi delta fase, delta C sama dengan X2 min X1 per lambda. Nah, itu untuk gelombang berjalan. Selanjutnya nanti kita akan belajar gelombang stasioner, tapi sebelum itu kita nanti akan latihan soal via Zoom meeting ya. Jadi untuk penjelasan gelombang berjalan bisa dicatat di buku catatan kalian masing-masing. Diakhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.